Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siska Wulandari dari kelas PAE dengan NIM 2220202154. Di sini saya akan membahas tentang materi saya yang berjudul periodisasi filsafat klasik. Sebelum kita masuk ke periode filsafat, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat bidang pemikiran manusia itu merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna paling hakiki, meskipun bagi banyak orang atau sebagian orang itu cara berpikir dalam filsafat itu dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membosankan. Kebudayaan Yunani klasik ini dipercaya tradisi ini nantinya dilanjutkan oleh kebudayaan Romawi, peradaban Islam, dan digali kembali pada zaman Renaissance dan diteruskan oleh modern yang berkembang hingga kini. Selanjutnya, apa sih filsafat alam dan Thales itu? Filsafat alam itu adalah istilah yang melekat pada pengkajian alam dan semesta fisika yang pernah dominan sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Filsafat alam ini dipandang sebagai pendahulu, kayak contohnya ialah fisika. Ruang lingkup filsafat alam ini yaitu teori pengetahuan tentang alam, metafisika tentang alam, dan filsafat alam dalam arti lebih sempitnya lagi. Sebelumnya itu pemikiran Yunani kuno itu dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pada abad ke-6 sebelum Masehi itu barulah Thales dari Miletos, seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat. Selanjutnya pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat. Karena Thales ini mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Selanjutnya yaitu Anaximenes. Anaximenes ini adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales. Dia ini hidup di sezaman dengan filsuf tersebut. Selanjutnya Anaximenes ini berkeyakinan bahwa yang menjadi asal mula dunia adalah udara, sebab udaralah yang meliputi seluruh alam dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang amat diperlukan untuk bernapas. Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani. Dari kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, dan ilmu kedokteran. Sementara itu di bidang politik, Aristoteles ini percaya bahwa bentuk politiknya ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Selanjutnya itu Helenisme. Melalui pemikirannya, filsafat Yunani cenderung bersifat teoritis, maka filsafat Helenisme Romawi lebih bercorak praktis. Hal ini disebabkan bangsa Romawi telah menguasai ketatanegaraan, hukum, dan perundang-undangan. Dapat dilihat bahwa cangkupannya, perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi, sehingga menghasilkan penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, mengembangkan, dan menyempurnakan penemuan selanjutnya. Nah, jadi inilah faktor-faktor yang kemudian menjadi motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan mengembangkan moralitas spiritual, karena sebagaimana kita tahu bahwa pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana kita manusia mempergunakannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.